Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menampilkan atau mempresentasikan dari kelompok kami, kelompok 6 yang terdiri dari 1. Widya Aprilia Nurrahmah, Sarmila Fitriani, Natasha Apriliani, dan Ulfiani Saputri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proses dan hasil evaluasi pembelajaran IPS SD. Baik, adapun yang akan kami presentasikan, yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, yang kedua ada bab 2 pembahasan, bab 3 uji coba butir soal, dan bab 4 kesimpulan. Selanjutnya. Baik, terima kasih Natasha. Untuk selanjutnya, ada bab 1 pendahuluan yang isinya terdiri dari latar belakang dan tujuan dan manfaat. Latar belakang akan disampaikan oleh Sarmila Fitriani. Silakan. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Dalam dunia pendidikan, kata evaluasi sudah tidak asing lagi kita dengar, terutama untuk tenaga pendidik yang senantiasa bergelut secara langsung dengan kegiatan tersebut. Evaluasi di dalam dunia pendidikan sering kita dengar dengan evaluasi pembelajaran, di mana tenaga pendidik dituntut untuk melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang mereka berikan kepada peserta didik. Meskipun evaluasi pembelajaran biasanya dilakukan di akhir pembelajaran, namun evaluasi dirancang sedemikian rupa dan disiapkan sebelum pembelajaran dilakukan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sarmila Fitriani. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat yang akan dibacakan oleh Widya Aprilia. Kepada Widya dipersilakan. Ya, selanjutnya saya akan membahas tujuan dan manfaat. Yang pertama, untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran. Yang kedua, untuk mengidentifikasi soal-soal yang baik, kurang baik, dan soal yang tidak baik. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi taraf kesukaran soal-soal sehingga seleksi soal-soal dapat dilakukan sesuai dengan bentuk akhir tes. Yang keempat, untuk mengidentifikasi daya pembeda soal, dan yang terakhir untuk menentukan banyaknya soal untuk masing-masing bagian tes dan keseluruhan bentuk akhir tes. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Widya. Kali ini kita akan memasuki bab 2 yaitu pembahasan. Selanjutnya, sebelum memasuki bab pembahasan, kita akan tampilkan dulu identitas buku yang kami analisis yang kami uji coba butir soalnya, yaitu yang pertama ada identitas buku dari saya sendiri, Ulfiani Saputri, yang judulnya berupa pendalaman buku teks tematik 4G dengan penulis Forum Bina Prestasi, penerbit Yudhistira, tahun 2019, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Subtema 2, indahnya keberagaman budaya di negeriku. Dan subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Baik, identitas buku selanjutnya akan dibacakan oleh Sarmila Fitriani. Baik, identitas buku dari saya, Sarmila Fitriani, dengan buku yang berjudul Buku Pengayaan dan Penilaian Tematik, dengan penulis Forum Bina Prestasi, penerbit Yudhistira, cetakan tahun 2019. Subtemanya terdiri dari subtema 1, Aku dan Cita-Citaku, subtema 2, Hebatnya Cita-Citaku, dan subtema 3, Giat Berusaha Meraih Cita-Cita.
Baik, terima kasih kepada Sarmila Fitriani. Identitas buku selanjutnya akan dibacakan oleh Widya. Ya, selanjutnya identitas buku dari saya. Yang pertama, judul buku Lingkungan Sahabat Kita, penulis terbit buku elektronik atau BSE tahun 2017, subtema 1 manusia dan lingkungan, subtema perubahan. Baik, terima kasih kepada Widya. Identitas buku selanjutnya ada oleh Natasha Apriliani. Baik, terima kasih kepada moderator. Adapun identitas buku dari saya sendiri yang berjudul Udara Bersih Bagi Kesehatan dengan penulis Heni Kusumawati, penerbit oleh Erlangga tahun 2010 dengan 2 subtema. Subtema yang pertama yaitu cara tubuh mengolah udara bersih dan subtema yang kedua pentingnya udara bersih bagi kesehatan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Natasha. Setelah membacakan identitas buku masing-masing anggota yang kami analisis uji coba butir soalnya, kami akan memasuki pembahasan. Pembahasan materi yang pertama akan saya sampaikan yaitu materi oleh Ulfianisa Putri, yaitu siswa dapat mengidentifikasi dan menyebutkan keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa, serta pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan yang benar. Lanjut. Nah, pembahasan tersebut berdasarkan data berikut, yaitu tingkat kesulitan butir soal. Terdiri dari 6 soal mudah sekali, 8 soal mudah, 1 soal sedang. Dari analisis daya pembeda, terdapat 14 soal sangat baik dan 1 soal baik. Dari validitas alat ukur, yaitu terdapat 15 soal sangat rendah. Dan yang terakhir, reliabilitas alat ukur soal pilihan ganda, yaitu soal tidak reliable. Pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Sarmila Fitriani. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya pembahasan materi oleh Sarmila Fitriani, yaitu siswa dapat mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Lanjut. Ya, pembahasan tersebut berdasarkan data berikut ini. Yang pertama, ada tingkat kesulitan butir soal, yaitu terdapat 20 soal yang mudah. Kemudian, daya pembeda terdapat 10 soal baik, 3 soal sedang, dan 7 soal tidak baik. Kemudian, validitas alat ukur, terdapat 8 soal sedang, 5 soal rendah, 7 soal sangat rendah. Kemudian reliabilitas alat ukur soal pilihan gandanya soal tidak reliable. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sarmila Fitriani. Pembahasan materi selanjutnya oleh Widya Aprilia. Silakan. Ya, selanjutnya saya akan membahas materi yaitu siswa dapat menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia serta hubungan dengan karakteristik ruang. Selanjutnya, berdasarkan data tersebut, terdapat tingkat kesulitan butir soal, yaitu ada 20 soal mudah, dan daya pembedanya ada 17 soal tidak baik, 3 soal baik. Validitas alat ukur terdapat 16 soal sangat rendah, dan 4 soal sangat tinggi. Dan yang terakhir, reliabilitas alat ukur soal pilihan ganda, yaitu soal tidak reliable. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Widya Aprilia. Pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Natasha Apriliani. Silakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi saya akan menyampaikan pembahasannya, yaitu siswa dapat menganalisis peran ekonomi di dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan negara, serta siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di sekitarnya. Berdasarkan data berikut, terdapat tingkat kesulitan butir soal, yaitu 13 soal mudah dan 7 soal sedang. Pada daya pembeda terdapat 3 soal sangat baik, 5 soal baik, 5 soal sedang, 3 soal cukup, dan 4 soal tidak baik. Pada validitas alat ukur terdapat 1 soal sedang, 3 soal rendah, 8 soal sangat rendah, dan 8 soal sangat tinggi. Pada reliabilitas alat ukur soal pilihan ganda, terdapat bahwa soal tersebut reliable. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Natasha Apriliani. Nah, inilah presentasi yang bisa kami sampaikan. Lalu ada bab 3, yaitu kita membahas tentang uji coba butir soal. Silahkan. Yang pertama ada uji coba butir soal saya sendiri, butir soal dari Ulfianisa Putri. Tempat dan waktu uji coba. Tempat pelaksanaan uji coba butir soal ada di SD Muhammadiyah 5 Samarinda. Pada hari Rabu 17 Maret 2021, pukul 14.00 sampai 14.25 WITA. Subjek dan objek uji coba. Yang pertama ada subjek, yang menjadi subjek dari pelaksanaan uji coba butir soal adalah mahasiswa yang bersangkutan. Dan yang menjadi objek adalah setengah murid kelas 4A yang berjumlah 15 orang. Adapun teknik pengumpulan data, yang pertama instrumen uji coba. Uji coba pelaksanaan secara tertulis dengan jumlah soal sebanyak 20 butir soal yang terdiri dari 15 butir pilihan ganda serta 5 butir uraian dengan bentuk tes objektif dan jenis butir soal pilihan ganda biasa. Adapun pelaksanaan pengumpulan data yaitu pada hari Rabu 17 Maret 2021. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sarmila Fitriani. Silakan. Ya, terima kasih moderator. Selanjutnya, uji coba butir soal dari saya. Yang pertama, tempat dan waktu uji coba. Tempat pelaksanaan uji coba butir soal di SDN 010 Samarinda. Waktu uji coba pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 pukul 13.00 sampai 13.25 WITA. Kemudian subjek dan objek uji coba. Subjeknya adalah yang menjadi subjek dari pelaksanaan uji coba butir soal adalah mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian objeknya adalah semua siswa kelas 4 yang berjumlah 24 orang. Kemudian teknik pengumpulan data. Yang pertama, instrumen uji coba. Uji coba pelaksanaan secara online dengan jumlah soal sebanyak 20 butir soal yang terdiri dari 20 butir pilihan ganda dengan bentuk tes objektif dan jenis butir soal pilihan ganda biasa. Kemudian pelaksanaan pengumpulan data. Pengumpulan data dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sarmila Fitriani. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Widya Aprilia. Silakan. Selanjutnya saya akan membahas tentang uji coba butir soal, tempat dan waktu uji coba, tempat pelaksanaannya pada hari Senin 5 Mei 2021 pukul 9 sampai jam 10 WITA. Subjek dan objek uji coba. Subjek yang menjadi subjek dari pelaksanaan uji coba butir soal adalah mahasiswa yang bersangkutan. Objeknya yaitu murid kelas 5 SDN 010 Muara Jawa yang berjumlah 25 orang. Teknik pengumpulan data, instrumen uji cobanya yaitu pelaksanaan secara online dengan soal sebanyak 20 butir soal yang terdiri dari 20 butir pilihan ganda dengan bentuk tes objektif dan jenis butir soal pilihan ganda biasa. Selanjutnya pelaksanaan pengumpulan data dilaksanakan pada hari Senin 5 Mei 2020. Saya kembali.
Baik, terima kasih kepada Widya. Uji coba butir soal selanjutnya akan dibawakan oleh Natasha Priliani. Silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Adapun uji coba butir soal oleh saya sendiri, tempat dan waktu uji coba pada SDN 001 Samarinda pada hari Selasa 30 Maret 2021 pukul 13 sampai 13.45 WITA. Objek dan subjek dan objek uji coba. Subjeknya yang menjadi subjek dari pelaksanaan uji coba butir soal adalah mahasiswa yang bersangkutan itu sendiri, dan objeknya murid SDN 001 Samarinda kelas 5B yang berjumlah 38 orang. Dan adapun teknik pengumpulan data yang pertama, instrumen uji coba. Uji coba pelaksanaan secara tertulis dengan jumlah soal sebanyak 20 butir soal yang terdiri dari 20 butir pilihan ganda dengan bentuk tes objektif, dan pelaksanaan pengumpulan data pada hari Selasa 30 Maret 2021. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Natasha Priliani. Nah, kita sudah sampai di ujung pembahasan. Inilah presentasi yang dapat kami sampaikan berupa pembahasan yang disertai dengan data yang sebelumnya sudah kami analisis ya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Kausar Eka Wardana MPD yang telah membimbing kami dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga video kami ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.